semuanya, halo sama YouTube, selamat datang kembali di channel Ondo Indonesia. Kita sedikit mengalami kepadatan di Simpang Susun Cikunir. Simpang Susun ini adalah simpang susun yang lumayan cukup lengkap ya dibandingkan dengan simpang susun lainnya yang ada di Jakarta, dimana di sini ada pertemuan juga dengan jalur LRT Jabodebek ya, selain jalan tol. Kemudian satu lagi adalah jalur layang kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, di depan nanti kita akan melihat perkembangan dari layang kereta cepat Jakarta Bandung yang beberapa waktu lalu sempat sudah dipasang satu rel ya di sisi utara ya, yaitu trek masuk ke arah terowongan dan juga sudah sampai ke arah Halim. Nah, di sisi kiri ini adalah arus kendaraan yang cukup padat dari arah utara menuju ke arah timur ya. Di Simpang Susun Cikunir ini pertemuan arus kendaraan juga dari arah selatan menuju ke arah timur sehingga antri ya. Kemudian ini di bagian depan ya, ini adalah layang kereta cepat Jakarta Bandung. Kita lihat listriknya sudah dipasang ya. Kemudian kabel sistem OCS-nya atau overhead catenary system, kabel yang dipergunakan sebagai pencatu daya rangkaian kereta cepat ya, juga sudah disambungkan dari tiang ke tiang dan itu di dua sisi ya, bukan hanya di tiang yang ada di sisi utara ataupun sisi selatan, tapi keduanya. Kita masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek ya dari arah utara tadi. Nah, kalau kita perhatikan memang Simpang Susun Cikunir ini cukup banyak ya pertemuan dari berbagai tol. Mungkin saingannya adalah Simpang Susun Cibitung ya. Namun Cibitung sendiri kita perhatikan tidak ada LRT, hanya ada LRT itu di sini. Jadi memang paling cukup ramai ya titik pertemuannya. Di sebelah kiri ini adalah tiang-tiang atau pilar-pilar dari konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung, dengan bagian sisi atas ada namanya hanging basket. Nah, hanging basket sendiri itu adalah nantinya dipergunakan oleh petugas ya, naik ke atas untuk mengontrol ya, memonitor dari kita bayar tol tadi barusan, dari performance ya atau kekuatan sambungan setiap girder beton di setiap tiang ya. Tentunya itu menjadi penting karena keselamatan dari pengguna kereta ya, dan juga lajunya kereta harus sangat diperhatikan. Nah, di sini kita lihat juga tiang-tiang listriknya sudah tersambung satu sama lainnya tadi juga di sekitar Simpang Susun Cikunir. Namun memang beberapa lokasi di depan ya, terutama di daerah di sekitar kawasan rest area kilometer 6B itu masih belum, namun tiang-tiangnya sudah ada dan sampai ke arah Halim ya. Di sini di bagian depannya lagi, waktu itu kita sempat lihat satu kereta ya, ada kereta watermelon yang warna hijau mendorong kereta datar membawa rel ya, rel yang panjangnya 500 meter ditaruh di kereta datar, kemudian di laying atau dibentangkan oleh kereta laying track machine yang ada di bagian depan. Nah, dari situ si kereta datarnya bergerak terus ya, canggih memang. Jadi membuat jalan di bagian depan sehingga bisa dilewati oleh si keretanya, dan sampailah di mungkin sudah ada di Halim. Nanti kita lihat di depan ya, si keretanya sudah sampai di mana. Kemudian untuk yang trek kedua ini yang kita belum ketahui, mungkin juga si kereta datar akan kembali ya menggunakan trek yang sudah ada ke arah tempat penyimpanan rel atau perakitan dari rel kereta cepat yang ada ya, apakah itu di Karawang atau di Tegaluar. Mungkin sahabat-sahabat yang memantau ya dari sisi sana, Pak Darpani, kemudian juga Kang Nur Santuy ya dan lainnya bisa berbagi informasi ya. Di bagian sini ya memang tidak setinggi tadi di sekitar Bekasi Barat ya, karena si rem atau jalur layang kereta cepat di sini sudah harus turun. Nah, ini yang kita perhatikan belum dipasang listriknya ya, karena listrik itu kalau tidak salah masih di bulan Juni atau Juli akan selesai semua. Jadi baru setelah itu bisa diuji coba. Nah, di bagian atas kiri ini kita sudah lihat petugas-petugas ya dalam
naik ke atas ya, dia ingin basket, mungkin mau lakukan monitoring atau bagaimana di sekitar sana. Di sini makin lama si tiang-tiangnya semakin kecil, pilar-pilarnya, dan turunlah rem ini ke outlet atau terowongan kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang ada di depan sini ya. Lalu di bagian bawah layang tadi masih ada material-material yang masih tersisa ya, tapi sudah mulai dipindahkan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, di bagian sini, di bagian kiri ya, ini memang belum ada tiang. Tiangnya sudah ada, cuman belum ada cantolannya ya. Dan rel sudah terpasang. Di samping dari area transisi ini masih ada alat berat beberapa ya, namun sudah masuk dalam tahap penyelesaian. Nanti barang-barangnya mungkin akan dipindahkan dan jalan tol lebih lebar. Di depan sana itu ada Batik Air ya, baru turun dikarenakan ini adalah area yang cukup berdekatan dengan Halim Perdana Kusuma Airport atau bandara. Nah, ini terowongannya sudah menyeberang ke arah kanan ya. Tadinya sempat ada rencana untuk menaruh stasiun Halim di kiri ya, atau di sisi selatan, di mana itu tidak perlu menyeberang ke arah bandara Halim ya. Namun setelah kesepakatan dan hal lainnya, akhirnya stasiun itu ada di kanan dan layang kereta cepat itu turun ya ke sini dan dibuatlah terowongan seperti itu. Nah, turunnya layang kereta cepat ya waktu itu girder betonnya sempat diisukan atau diviralkan itu adalah tol becakayu yang ambles ya. Jadinya masyarakat akhirnya menduga-duga ya, kemudian ada verifikasi dan hal lainnya memvalidasi bahwasanya itu adalah memang rem turun dari konstruksi layang kereta cepat Jakarta Bandung. Kita sudah sampai ke arah Halim ya, di depan sana itu ada stasiun yang juga sedang dibangun, atapnya sedang dipasang dan itu masih dalam proses ya. Rangkanya sendiri sudah selesai kalau kita perhatikan, namun masih dalam tahap pengatapan ya, mulai pengatapan. Baik, di depan sana kita lihat nampaknya ada satu kereta ya, itu sepertinya adalah kereta yang bagian sisi depan ya, kereta dorongnya tidak kelihatan di motor melon ini, buat laying track sepertinya. Baik, berarti masih berada di sekitar Halim. Mungkin nanti akan kita tidak tahu apakah menjemput si relnya lalu dilay satu-satu lagi ya dari arah mana, mungkin dari sisi Kerawang ya, atau memang diantarkan relnya lalu dinaikkan ke atas dan dirakit ya panjang baru di laying atau dibentangkan. Nah, di seberang sana itu adalah stasiun ya, stasiun Halim dari kereta cepat Jakarta Bandung yang rangka-rangkanya sudah selesai, nampaknya tinggal mau menutup bagian sisi atas. Nah, mudah-mudahan ini tahun 2023 si kereta cepat Jakarta Bandung dapat selesai dan dapat beroperasional ya, dan membuat ekonomi Indonesia lebih maju. Salam sehat.